Salam damai semesta raya, salam damai seluruh alam, rahayu, rahayu, rahayu. Ini kita tetap ngobrolin si Bancet Merah, tapi beserta komplotannya. Dia punya komplotan loh, iya. Mungkin orang pada tahu, cuman nggak tahu detailnya bagaimana karena tidak pernah dijelaskan. Jadi si Bancet Merah ini berstatement berulang kali bahwa dia adalah pembongkar trik-trik dukun dan pemberantas kebodohan serta pembodohan. Tetapi dia tebang pilih. Yang dia berantas adalah notabene konten-konten yang berisi ya settingan-settingan yang sebenarnya itu adalah konten hiburan dengan konsep dukun-dukunan. Dia tantang, diajak pembuktian, karena orang yang punya konten itu punya konsep pengobatan di dunia nyata atau di dunia realnya. Dia adalah seorang praktisi. Ternyata setelah kita selidiki rame-rame ya, bersama tim investigasi, si Bancet Merah ini hanya ya kambing yang diberi makan sejumput rumput ya. Artinya dia milih-milih. Yang mau dia ungkap itu pilih-milih. Contohnya ketika orang lain melakukan prakteknya tidak membahas tentang hal yang sifatnya gaib, jin dan lain sebagainya. Woi, dia dengan gencarnya, oh ini bukan goib, ini bukan jin, bukan ini anak bullshit. Bancet, lu anak kecil ngomongnya selangit, beneran ketemu, siapa ini anak ini beneran? Tengil. Contohnya, ketika dia ke Cirebon, ke tempat si Coy dan menemui seorang yang katanya ustadz di Cirebon, nggak jadi bongkar-bongkaran kan? Nggak heboh kan? Kenapa? Ya mungkin upeti. Apa sih? Cuan. Jadi ketika dapat cuan ya diam, nggak keluar. Friend, ini kelakuan si Bancet Merah nih begini. Terlalu gue bongkar juga nih yang di Cirebon. Kalau bongkar membongkar, kita itu sejak dari tahun 2008 kita sudah aktif membongkar trik-trik. Tapi kita itu punya adab, punya etika. Kita pegang kode etik. Kita sewa satu hotel di ruangan khusus. Kita bikin workshop. Saya pelopor bersama saudara saya Jubah Hitam duduk di Jawa Timur, si Awe di Jakarta. Kita tuh pembongkar lebih duluan kita daripada si Bancet ini. Tapi nggak sedungu Bancet ini. Kita masih punya etika, kita masih punya rasa kemanusiaan terhadap siapapun. Nggak ngawur. Karena yang kita bongkar ya memang trik, tapi konsep keilmuannya kita jelaskan. Bukan teriak-teriak. Konsep keilmuan tentang placebo atau manipulasi pikiran untuk penyembuhan itu kita jelaskan. Bukan teriak-teriak di YouTube, penipu. Siapa dukun-dukun penipu? Enak aja. Anak kemarin sore baru muncul, baru juga kemarin mau nginjek-nginjek yang tua-tua loh ya. Kurang adab loh memang. Ini memang harus ditenggelamkan, ini udah waktunya ditenggelamkan. Oke, kita bahas tentang hipnotis lagi ya. Karena ini konsepnya berkaitan dengan hipnotis atau hipnosis.
si Bancet Merah ini selalu berteriak dukun dan friend kepada ustadz yang ngasih upeti, termasuk Ustadz Halu. Si minyak kelanjar itu kan Ustadz Halu itu. Jadi jangan-jangan yang biayain si Bancet ini ke Blitar dulu nyerang Samsudin, ya dia nih Ustadz Halu ini. Coba netizen pikirkan, analisa. Ya, si Bancet ini anti dengan jin-jinan. Semua orang yang trik-triknya ini dibongkar. Jadi nggak ada jin itu. Dia nggak percaya dengan jin, dan dia katakan orang yang bisa melihat jin, segala pemahaman yang ada jinnya itu bullshit lah, kata si Bancet. Tetapi si Ustadz kampret Halu ini seorang peruqyah yang channelnya lumayan besar, dan dia adalah penyokong dana ketika si Bancet itu masih hidupnya sengsara dulu. Tidak pernah dibongkar, padahal beda paham. Si Ustadz Halu ini percaya jin, percaya santet, dan ternyata juga placebo. Ini Ustadz juga halu, nipu. Ini prakteknya praktek dukun berkedok Ustadz. Kenapa begitu? Ya, yang namanya orang kena santet itu saya belum pernah lihat menangani selama ini menjadi praktisi. Orang muntah paku itu belum pernah lihat saya. Tapi kalau dari tubuh seseorang keluar lidi, keluar tusuk sate yang dipotong-potong, ya memang itu sering. Dari kaki, dari tangan, dari lengan, dari persendian itu keluar memang. Tapi sebatas lidi dan bambu. Itu pengalaman saya. Tapi kalau untuk orang muntah paku gitu, bullshit lah. Jadi Ustadz ini Ustadz ngibul. Kenapa? Karena konsep ruqyahnya dia, yang dia label syariah, sama saja dengan konsep hipnosis. Jadi kalau Ustadz untuk melakukan peruqyah, ya, saya nggak ngomong Ustadz dah, peruqyah untuk melakukan hipnosis itu nihil. Tetapi kalau hipnotis untuk meruqyah seperti orang membalikkan telapak tangan saja, karena konsep psikologinya lebih dalam di hipnosis daripada di ruqyah. Kenapa saya bicara begitu? Karena guru-guru peruqyah yang saat ini tenar itu teman-teman saya, sahabat saya. Salah satu pendiri dari lembaga Quranic Healing Indonesia, almarhum Ustadz Perdana Ahmad Lakoni, itu sahabat saya, dan sering kita sharing masalah hipnosis. Jadi itu terapkan di dalam pendidikan ruqyahnya. Jangan-jangan si Halu ini muridnya Ustadz Perdana, mana kita tahu, atau cucu muridnya Ustadz Perdana, kan nggak tahu. Itu satu. Kedua lagi, yang lembaga yang lebih tua dari Quranic Healing itu didirikan bersama juga oleh Ustadz Perdana Ahmad Lakoni dan almarhum Ustadz Taufik Ratansi. Dan beliau juga sahabat saya semua. Beliau juga belajar tentang hipnosis, sering sharing dengan saya. Artinya si Halu satu ini, peruqyah Halu ini, sahabatnya si Bancet Merah ini penipu juga, menipu umat dibalik label syar'i. Jadi segala sesuatu, ya, kalau di label syar'i itu aman hujatan. Kalau saya peduli setan, kita buktikan sama-sama secara empiris boleh. Jadi apa yang dilakukan si Ustadz Halu ini menipu publik, menipu masyarakat. Jadi channelnya dia yang berisi pemahaman tentang ruqyah, jin, sihir, santet, bullshit semua. Itu hanya mengarahkan psikologi orang. Jadi
tidak ubahnya praktek dukun juga. Kalau dukun kan dituduh bersembunyi di balik agama. Ya, kata si Bancet Merah. Nah terus kalau ini, si Ustadz Halu ini apa bersembunyi di balik dukun? Prakteknya seperti dukun, dia main placebo. Jadi ketika diruqyah orang itu muntah keluar paku lah apa, keluar staples, dan itu nggak mungkin, bohong sekali. Jadi itu hanya placebo, hanya untuk membalik psikologi orang, menghancurkan belief orang dan menciptakan belief sistem yang baru. Jadi meriset beliefnya orang. Artinya si peruqyah Halu ini, sahabatnya si Bancet ini, dia mengarahkan psikologi orang banyak di balik label agamanya. Tapi prakteknya ya sama saja, dia bermain trik. Kalau nggak percaya boleh cari orang yang katanya kena santet, kita buktikan bersama-sama nih Ustadz. Ya, Ustadz Halu ini kita bongkar, jangan bodohi manusia lagi di Indonesia ini ya. Di balik agamamu, saya tahu siapa kamu. Kalau saya bongkar nanti habis kamu. Kita udah investigasi semua, datamu lengkap semua, organisasi apa dulu yang kamu ikuti, sekarang kamu bersembunyi di balik organisasi yang ada. Jadi kamu hanya berlindung saat ini di organisasi ini karena organisasi lama sudah dilikuidasi. Saya teriak, habis kamu ya. Kamu pembohong juga, pendusta, sama kayak si Bancet Merah ini, komplotan. Jadi kalau orang lain dia serang, dia hancurkan, tapi kalau si Ustadz satu ini tidak berani dia menyerang, walaupun dia halu bercerita tentang jin, sihir, santet, atau bengek. Tapi si Bancet ini menolak konsep itu semua. Jadi seolah-olah bertolak belakang, tapi kok nggak diserang. Nah, di sini ada apa? Ternyata mereka berdua, jadi si Bancet ini sebenarnya tokoh. Siapa yang bayar dia? Ya nggak diserang. Ketahuan kan kelakuannya si Bancet ini. Oke. Untuk wawasan semua masyarakat perlu diketahui antara ru'yah, suwuk, kalau orang Jawa menyebutnya suwuk, kalau orang dari Arab sana ru'yah, kalau orang Barat nyebutnya hipnos. Kalau menolak statement saya, kita tua-tuan saja. Budaya ru'yah ya, bukan saya ngomong suwuk Jawa, budaya ru'yah yang di Arab sana, kira-kira lebih tua mana dengan budaya Yunani kuno? Sedangkan mitologi Yunani kuno mengatakan bahwa ada satu dewa yang namanya dewa hipnos yang bisa membuat orang tidur hanya dengan telinganya. Artinya antara mitologi Yunani dengan ru'yahmu itu lebih tua konsep hipnosis. Artinya di dalam ru'yahmu itu juga hipnosis. Ya, kita ambil logikanya saja. Kalau enggak kita uji materi boleh. Kalau sampai di situ ada konsep psikologi, bukan konsep mistik, saya permalukan Anda nanti loh ya. Jadi sudahlah, masyarakat Indonesia jangan lagi mau dibohongi, apalagi berlabel agama seperti yang dibawa si Ustadz Halu, sahabatnya Bancet ini. Mereka satu komplotan dan punya misi tertentu di situ. Melalui ru'yah, ketika orang masuk ke bawah sadar, disitulah mungkin doktrin-doktrin disusupkan. Untuk apa? Mungkin untuk membuat pemahaman orang terhadap khilafah, karena memang basicnya itu dulunya, atau menyusupkan paham-paham yang lain. Jadi berbahaya ruqyah macam seperti ini, karena setiap orang yang diruqyah itu kondisinya hipnosa, masuk ke bawah sadar. Dan trik-trik peruqyah ini banyak. Kalau Anda pergi ke tempat peruqyah, oke, tidak apa-apa, sahabat-sahabat muslim semuanya.
Tetapi ketika Anda tengkuknya dipegang, jangan mau. Karena ada dua urat di sini, ketika dipegang, ditekan ini di belakang telinga ini, ya seperti ini. Nah, urat yang di sini, ini kanan kiri, Anda merasa mual dan ingin muntah. Ya, ini trik peruqyah. Jadi banyak bohongnya peruqyah itu. Kalau dukun itu bohong, peruqyah juga bohong. Sahabatnya si Bancet ini. Ini satu ya, triknya di sini. Ditekan urat yang ini, maka Anda mual, ingin muntah. Kedua, ketika Anda sebelum diruqyah, diomongi, ketika nanti dibacakan ayat-ayat suci, Anda mengalami mual, mengalami pusing, biarkan saja, lepaskan saja. Ketika ingin muntah, muntahkan saja. Itu Anda disugesti, sama dengan hipnotis. Sudah disugesti duluan bahwa nanti ketika dibacakan ayat suci, Anda harus mual, harus ingin muntah. Ketiga, ketika nanti Anda pergi ke tempat peruqyah, disodori seperti teh atau ramuan tertentu, Anda harus meminum itu. Buang saja, siramkan ke muka peruqyahnya. Kenapa? Karena itu biasanya rebusan daun bidara. Dan itu membuat mual kalau diminum. Tuh, bukan masalah jinnya ya, anti dengan bidara, tapi memang kandungan sesuatu di dalam daun bidara itu ketika direbus dan diminum membuat kita mual. Ada lagi yang dicampur dengan sesuatu, jelly, entah itu jelly kopi atau jelly yang berwarna gelap. Ketika masih hangat diminum tidak apa-apa, tapi ketika sudah Anda minum diruqyah, Anda muntah, mual-mual, keluarlah jelly tadi seperti gumpalan darah-darah hitam, dan dia katakan itu adalah santet yang keluar. Itu peruqyah dobol ya. Ingat saudara-saudaraku semua, jadi antara dukun dan peruqyah ini sama saja, dobol saja kalau begitu. Artinya semua menggunakan konsep placebo. Kalau hipnosis itu menggunakan placebo efek biasanya dengan trik-trik. Dukun banyak menggunakan itu. Kalau peruqyah dia menggunakan neoplacebo. Artinya belief system itu yang digunakan. Kalau keyakinanmu itu Islam, maka ayat-ayat suci digunakan. Neoplacebo adalah penyembuhan semu atau penyembuhan kosong yang tidak menggunakan obat, tetapi menggunakan ayat-ayat atau menggunakan doa-doa atau menggunakan mantra-mantra. Klasifikasi ruqyah adalah neoplacebo. Artinya tetap saja sama-sama menggunakan trik dan juga itu placebo. Klasifikasinya sama seperti hipnosis. Artinya kalau bahasa Arab itu disebut peruqyah, kalau bahasa Barat disebut hipnotis. Pelaku ilmu hipnosis. Kalau pelaku ilmu ruqyah disebut peruqyah. Kalau pelaku ilmu Jawa, ilmu suluk disebut dukun. Jadi sebenarnya setali tiga uang saja. Cuman karena mereka ini kayaknya perang dagang, jadi kong kali kong antara Bancet dan si kelompok tertentu ini, termasuk si Ustadz Halu ini yang menyebar semua di konten-konten YouTube-nya, pemahaman-pemahaman ruqyahnya dia tentang sihir, santet dan lain sebagainya yang dibuat double sama dia, sedangkan dia tidak bisa menghilangkan sihir yang sebenarnya. Dia pakai trik, artinya dia bermain placebo effect, tidak murni menggunakan neoplacebo. Kalau memang peruqyah yang sesungguhnya tidak perlu ramuan, tidak perlu placebo effect, muntah-muntahan paku, muntah-muntahan apalah, tidak perlu itu. Dia cukup menggunakan magnetisme atau mahabbah yang dia punya, menggunakan karismanya, menggunakan powernya. Ketika mengucapkan ayat itu nyambung kepada belief sistemnya si pasiennya,
Ya nggak perlu muntah-muntah, tapi tubuhnya terasa enak. Kenapa? Karena jin itu hanya berupa hawa, ya. Jadi nggak ada santet yang keluarnya paku-pakuan, itu bohong. Tapi kalau keluar itu lidi, bambu, itu masih masuk akal, masuk logika. Karena memang kedua benda ini bisa dirambati gelombang elektromagnetik dan bisa masuk ke tubuh orang. Karena telusupen kalau orang Jawa bilang, bisa juga seperti itu. Dan orang itu nggak merasa ketika dia tidur kena. Tapi kalau sudah yang dibuat sama mereka ini, muntah keluar paku, keluar itu, ini dari muntahan, omong kosong, bullshit. Jadi jangan lagi mau ditipu oleh kelompok mereka ini, ya, si Badut Merah, si Ustadz Halu dan kelompok-kelompoknya. Kalau nggak percaya, kita uji materi saja. Jadi sudah saya jelaskan, guru-guru ruqyah itu yang 2 orang yang mendirikan lembaga-lembaga ruqyah besar di Indonesia, tepatnya di Jakarta dulu, sahabat saya. Jadi saya tahu konsepnya semua. Jadi kalau Ustadz Halu ini, ya, komplotannya si Banjet Merah ini mau jawab, silahkan jawab video ini. Atau kita ketemu di mana, saya siap. Kita uji materi, ya. Kita buktikan sama-sama. Kalau si Banjet boleh pembuktian sama dukun, sekarang dukun seperti saya pembuktian dengan peruqyah, saya siap. Karena apa? Karena itu hipnotis. Dia bukan peruqyah, tapi penghipnotis. Ilmunya adalah hipnosis cara Arab, ya. Kalau kita hipnosis cara apapun, cara Jawa oke, mau cara Barat oke, mau cara Arab juga oke, sama pakai ayat apapun bisa. Dengan konsep Indonesia saya bisa meruqyah dengan ayat apapun. Bahkan saya bisa juga nyanyi ame-ame, belalang kupu-kupu, orang itu muntah-muntah, saya juga bisa. Ya, jadi sudahlah, jangan bodohi masyarakat, berlindung di balik agamamu dengan label agama, seolah-olah itu syar'i, tapi kamu menjatuhkan yang lain. Sudah, nafsi-nafsi aja orang hidup itu. Ya, jangan caramu seperti itu, Ustadz Halu, nabok nyilih tangan. Kamu menabok Samsudin lewat si Banjet, kamu danai Banjet ke Blitar, saya tahu itu, ya. Mau saya ungkap semua, habis kamu nanti. Jadi sudahlah, persaingan dagang sebenarnya ini. Mungkin tarifnya dia murah, ya kan, sudah nggak rame. Jadi bagaimana yang brand lokal itu mau dihapuskan? Jadi dukun-dukunan ini mau dihapuskan. Jadi harus pakai brand Arab. Nggak bisa begitu seenaknya saja. Orang itu sudah semakin pinter sekarang. Jadi masyarakat Indonesia cerdas-cerdaslah menganalisa. Jangan agamamu membuatmu bodoh. Jangan keyakinanmu, keimananmu membuatmu tolol. Dan kamu ditololi orang yang berlabel agama. Ya, contohnya seperti yang saya jelaskan barusan di depan. Artinya apa? Banyak umat-umat itu terbodohi oleh kepura-puraan orang yang berbusana seperti itu, orang yang mengerti tentang agama, tapi memanfaatkan konsep-konsep psikologi tadi untuk mencari pundi-pundi. Ruqyah kan dapat uang, nggak gratis. Jadi sudahlah. Kita tahu kan sekarang siapa komplotannya si Banjet ini. Nah, suatu saat saya, Joko Are, dan yang lain-lain beserta Gus Samsudin akan memburu peruqyah dobel ini. Kita datangi satu-satu, kita ajak uji materi. Ya, kita pembuktian uji materi. Jangan ngeles, terus bawa umat. Ya, umatnya suruh geruduk. Biasa kan begitu. Pakai umatnya tameng. Ya. One by one. Saya tunggu ya. Ingat, jangan lagi bodohi bangsa Indonesia ini dengan pola-polamu. Kamu bisa menyakiti orang lain, tetapi hari ini dan seterusnya akan saya bongkar habis kedok-kedok kalian, termasuk yang di Cirebon. Ya, konten settingan nggak pernah diolok-olok, ya nggak didukun-dukunkan, tetap dipanggil Akang Ustadz oleh si Banjet. Saya curiga di sini.
nanti saya telepon ya si Joy Miracle. di Jawa Tengah. Kira-kira dapat amplop berapa nih si Bancet ini pulang dari Cirebon dulu ya. Ketahuan kamu Bancet. Ternyata kamu ya tokoh bayaran ya. Kalau memang memberantas dukun bareng sama saya pakarnya berantas dukun dari sejak tahun 2005, 2008 sampai sekarang. Enggak kayak kamu tapi caranya. Tolol kamu itu. Bodoh sekali. Jadi rakyat dibodohi oleh si Bancet merah dan komplotannya, termasuk yang berlindung di balik agama. Jadi sudah tahu kan bagaimana sekarang agama hanya dijadikan tameng oleh sekelompok cecunguk-cecunguk ini untuk kepentingan perutnya. Masih mau dibodohi oleh mereka? Silahkan, karena bodoh itu enak ya, bodoh itu asik. Jadi ketika Anda dibodohi terus membela mereka, Anda dibentur-benturkan tanpa sadar kepada siapapun. Kenapa? Karena belief system Anda, konsep keyakinan Anda sudah diobok-obok oleh mereka. Ingat itu. Kalau masih mau jadi orang tolol, orang bodoh, ya terserah. Karena itu diri-diri Anda sendiri. Ya. Antara iman dan bodoh itu berbeda. Jangan sampai kamu bodoh tapi alasannya iman. Nah, ini yang perlu diluruskan. Oke, kiranya cukup sekian apa yang saya sampaikan. Jangan lagi percaya sama double-doubler itu. Karena konsepnya sama, hipnotis dan ruqyah itu tidak jauh berbeda. Salam damai seluruh alam, salam damai semesta raya, rahayu, rahayu, rahayu.